Kurang 3 lagi ya, Bu. Oke, tugasnya udah dikumpulin semua. Absen jangan lupa ya.
Sudah 10:30, kita mulai aja ya. Udah lengkap semua belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi terkait dengan kurva epidemiologi atau kurva epidemi, epikurve ya. Ini terlihat tidak di layar masing-masing. Ini Kelihatan, tampilan di e-learning saya. Ya, ada beberapa yang sudah mengupload tapi tidak disubmit, jadi statusnya draft. Bisa masing-masing bisa tolong dicek. Kalau Dwi Ayu sudah aman ya, sudah tersubmit. Yang warna hijau ini sudah aman, artinya sudah tersubmit. Intan, kalau ini Bu, sebentar ya, saya dari atas dulu. Intan masih draft, tapi memang sudah ada filenya. Kayaknya cuma di-upload tapi nggak diklik submit gitu. Terus Eka juga. Terus Rahayu tidak mengumpulkan tugas, ini tidak ada filenya. WOD sudah aman. Endah juga tidak disubmit, hanya draft. Terus Vini juga filenya sudah ada ya, tapi tidak disubmit. Terus Desi sudah tersubmit. Galuh sudah. Elwa sudah. Udah. Ada yang belum disebut? Ibu, aku yang Galuh pakai data yang dari email Ibu ya Bu. Iya, Itu oke. agak kurang lengkap. Belum, Bu. Tapi Makasih ya Bu. saya menilainya dari yang di email, tapi nilainya tetap saya masukin di sini ya. Oh iya Bu, makasih Bu. Kalau Supaya Aziza kerekap. udah masuk belum, Bu? Oh, namanya nggak ada ya? Kayaknya Oh, sorry. sebelahnya deh, Bu. Halaman kedua, sorry. Saya kira satu halaman doang. Nah, Aziza, draft. Aziza belum tersubmit, Aziza. Coba dicek lagi di e-learningnya. Terus Zahra sudah, Rita udah belum Bu? Siapa? Eka. Eka, tadi Eka di awal. Nih Eka kayaknya tadi baru ke draft deh. Nah, ini. Oh gitu. Ya. Coba dicek lagi. Saya submit dulu ya Bu. Tolong disubmit ya supaya bisa saya nilai. Ada mau satu orang mencoba mempresentasikan hasil tugasnya, nanti kita bahas bareng-bareng. Mungkin yang formatnya PowerPoint bisa supaya enak dilihat. Punya siapa nih? WOD PPT nih. WOD mau coba atau Galuh? Yang PPT. Baik, Bu. Siapa yang mau? WOD? Boleh silahkan WOD di-share. Oh deh boleh. Kita sebentar ya, beberapa menit saja kita bahas. Sebentar, saya allow dulu. Oke. Sudah bisa share sekarang? Udah kelihatan, Bu. Kelihatan Zoom tapi. Oh, iya. Bentar, Bu. Bu ini gimana ya Bu? Remove submit tak Bu? Iya, submit. Remove Bu. Ada tulisan remote-nya. Coba Iya, tanya yang udah Jangan submit. di-remove. ini Kan tadi ada udah dua, ke remove. kan edit sama remove. Ada di bawahnya lagi yang ada tulisan submit. Paling bawah di bawah. Paling bawah. Oke, WOD silakan. Tadi udah ke remove harus gimana ya? Upload ulang, Fen. Upload ulang berarti. Balikan lagi, Pin. Ini udah terlihat ya, Bu, PPT-nya. Udah. Silakan. Udah kode. Yang nomor 1, telah terjadi kasus KLB keracunan makanan di Desa A
Didapatkan data klinis sebagai berikut, sebanyak 83 kasus memiliki gejala klinis, yaitu 45 orang mual-mual, 22 orang diare, 60 orang sakit tenggorokan, 21 orang dengan ruam, dan 18 orang dengan gejala lainnya. Tolong di slideshow dulu, Waude, biar kelihatan besar. Oke. Jadi kan berarti jumlah kasusnya 83 orang. Dari gejalanya ada 5 gejala, yaitu yang pertama itu mual, dia ada 45 kasus, berarti presentasenya itu 54,21%. Kemudian diare 22 kasus, berarti presentasenya itu 26,5%. Terus sakit tenggorokan jumlah kasusnya itu 64, jadi presentasinya itu 77,10%. Kemudian ruam sebanyak 21 kasus, yaitu presentasinya 25,30%. Dan gejala lainnya sebanyak 18 kasus, berarti frekuensinya itu 21,65%. Baik, ini pertanyaan yang A ya. Sebentar, kita bahas satu-satu dulu ya, biar nggak bolak-balik. Ada yang mau berkomentar tentang tabel frekuensi gejala dari KLB keracunan makanan ini? Ada yang mau berkomentar nggak? Iya, silahkan. Iya, Desi, silahkan. Itu harusnya diurutin dari yang frekuensinya paling tinggi ke frekuensi yang paling rendah. Oke, nah ketika kita membuat laporan investigasi wabah ya, lalu menemukan gejala yang dialami oleh pasien itu, ketika kita laporkan, maka urutan gejala dalam tabel frekuensi seperti yang dikatakan Desi tadi harus berdasarkan frekuensi yang paling banyak dulu, WOD. Ya, jadi dari mual, diare, sakit tenggorokan, sama ruam dan gejala lainnya, mana yang paling banyak dirasakan oleh pasien yang keracunan makanan? Berarti jangan berdasarkan gejala klinisnya ya Bu, tapi berdasarkan jumlah frekuensinya. Betul, berdasarkan jumlah frekuensinya. Jadi kalau kita urutkan mana dulu nih? Berarti sakit tenggorokan dulu Bu. Sakit tenggorokan, terus yang kedua? Yang kedua itu mual. Mual, yang ketiga? Yang ketiga diare. Yang keempat? Ruam. Dan yang kelima gejala lainnya. Yang kelima gejala lainnya. Oke, itu ya. Dan jangan lupa di bawahnya mesti dituliskan total. Ya, total. Total jumlah kasusnya berapa. Kemudian ini persentasenya sudah benar belum? Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Jadi nanti total jumlah kasus yang ini ditotalkan di paling bawah ya Bu? Iya, di bawah. Di bawahnya jumlah kasus 45, 22, 64, 21, 18 itu di total. Terus ini proporsinya. Saya ingin berkomentar. Ada tambahan dulu nggak? Nggak ada. Nah, ini ketika kamu menyajikan frekuensi dalam satuan desimal, tolong diseragamkan. Ya, berapa digit setelah koma desimalnya. Jadi, kalau mau menetapkan 2 digit setelah desimal, maka seragam semuanya harus sama, gitu ya. Walaupun belakangnya 0, tetap dimasukkan 0-nya karena standarnya 2 digit. Itu peneliti yang menentukan. Gitu. Oke. Lalu, nanti aja benerinnya, Ode. Kita nomor 2. Ibu, berarti kalau misalkan mau 1 digit aja semua gitu ya Bu? Betul. Ya. Kemudian yang B. Yang B, buatlah diagnosis sementara. Jawaban saya, Bu, jadi berdasarkan gejala klinis yang ditemukan yaitu mual, muntah, diare, sakit tenggorokan, ruam, dan gejala lainnya, saya katakan bahwa ini kemungkinan penderita terkena penyakit coronavirus COVID-19. Ibu boleh komen nggak Bu? Apa dulu? Ya Bu, itu tapi yang pertama itu kasusnya kan tentang keracunan makanan kan ya Bu? Jadi diagnosanya itu berarti harus merujuk tentang Oh iya ya, maaf Bu. Aku bingung. Iya,
Gimana? Saya Kalau lupa saya dengan gini, yang pertama, Bu. Siapa tuh yang ngomong tadi? Vini, Vini ya? Bu. Ya, Vini gimana, Vin? Bu, kalau saya diagnosis sementaranya, kalau ada boleh lihat ke yang tadi nggak, kotak-kotak. Sakit tenggorokan kan 77,10% dan mual itu 54,21%. Jadi bisa disimpulkan bahwa tandanya orang keracunan itu dimulai dari sakit tenggorokan dan mual, Bu. Kalau diagnosis itu artinya kita perlu memprediksikan kira-kira sakit apa dia gitu. Kalau ini kan memang ada keterangan KLP keracunan makanan, tapi kan masih umum sekali ya keracunan makanannya. Nah, tugas kita sebagai investigator itu memprediksi kira-kira keracunan makanannya akibat apa gitu dengan gejala yang demikian. Karena setiap agent itu dia punya ciri khas ya ketika dia menginfeksi host itu dia punya ciri khas gejala apa yang akan ditimbulkan oleh si host ketika terinfeksi oleh agent. Itu maksud saya. Ya, jadi jangan COVID tiba-tiba ya bahwa dia nggak nyambung nih. Iya, Bu, berarti ini jawabannya yang nomor 2 itu kita lebih ke agentnya ya, Bu? Iya, karena di situ kan udah ada clue-nya keracunan makanan ya. Iya, Iya. iya. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Mungkin Bu, keracunan makanan bakteri apa gitu ya Bu ya, lebih spesifik ya Bu. Oh, tapi kalau misalkan nggak benar nggak apa-apa. Oke Bu. Clostridium botulinum bukan sih Bu? Clostridium botulinum, coba dilihat gejalanya. Kalau Clostridium botulinum di sistem saraf. Jadi kayak ada kesulitan bernafas, sulit. Nah, ini kan gejalanya mual diare, ruam, sakit tenggorokan. Masuk nggak? Enggak masuk, ya, nggak masuk. Kira-kira agent apa tuh? Ini Kayaknya makanya lebih ke bahan kimia deh, Bu. bahan kimia. Karena ada ruamnya juga kan ya. Zat apa yang bikin alergi itu loh. Kemungkinan. Apa kira-kira? Staphylococcus juga bisa nggak sih, Bu? Kenapa? Staphylococcus. Bakteri ya? Iya, cuma belum banyak sih kasus yang keracunan Staphylococcus terus dia ngasih gejala ruam. Nah, berarti yang perlu diketahui oleh investigator itu adalah konsep dasar tentang agen potensial yang ada di makanan yang dapat menyebabkan keracunan. Ya, yang kira-kira paling sering mengkontaminasi makanan apa? Lalu kita cocokkan dengan gejala yang ditimbulkan. Mual, diare, sakit tenggorokan, ruam, dan ya sampai ruam ya. Kira-kira apa? Norovirus kali, Bu. Norovirus? Iya. Ada nggak referensinya? Kalau norovirus gejalanya apa? E. coli. E. coli. Kalau E. coli diare mual aja kan ya sama demam ya? Iya, diare mual demam. Kalau E. coli. Norovirus. Mual, muntah, dehidrasi, diare. Tapi ruamnya nggak ada juga, Bu. Trikinosis bisa nggak sih, Bu? Apa? Trikinosis. Gejalanya apa? Dia kan ada, kalau untuk gejala ringannya dia demam, mual, diare gitu ya. Tapi kalau untuk setelah fase akutnya lewat, dia tuh bisa bikin gatal-gatal dan rasa terbakar gitu, kayak burn skin gitu, Bu, terbakar di kulit ya. Berarti cenderung ruamnya ya. Iya. Berarti itu bisa jadi itu deh sih. Kalau Campylobacter gimana? Kenapa, Bu? Campylobacter. Campylobacter. Campylo, Bu. Campylo, C-A-M. Campylo. Bakteria.
Dia ada nyeri ototnya kalau Campylobacter, Bu. Kalau Campylobacter ada nyeri ototnya. Oke, berarti yang paling dekat agentnya apa nih dari gejala yang ditimbulkan? Trichinosis nggak sih, Bu? Trichinosis. Tapi trichinosis dia lazim mengkontaminasi makanan nggak? Trichinosis penyakitnya ya. Kalau bakterinya Trichinella ya. Cacing, dia cacing ya? Cacing otot. Larvanya itu kali ya, Bu, yang mengkontaminasi makanan itu. Larva, tapi biasanya adanya di daging ya, daging vertebrata ya, daging hewan. Berarti itu bakteri apa virus, Bu? Bakterinya ya. Kalau Desi bilang dia berarti masuknya ke cacing-cacingan. Kalau cacingan invertebrata ya. Bukan masuk bakteri. Berarti agentnya cacing ya, Bu? Itu kan masih prediksi kita ya. Disepakati saja dulu yang gejala ini. Kalau nggak salah itu saya bikin soal ini waktu ada wabah keracunan makanan di Jawa Barat. Masih ingat nggak? Yang didapatkan setelah ada hajatan di suatu rumah. Pernah dengar nggak? Di daerah mana ya? Yang di Kuningan. Di Kuningan bukan, Bu? Kuningan ya? Kuningan, Bandung. Ya, Bu, ini masuk di Kemenkes. Coba boleh. Iya, kalau nggak salah itu. Nah, itu agentnya mengarah ke sana. Oh, gara-gara susu ya, Bu? Bukan. Jadi, bukan susu dia. Kuningan apa di mana ya? Ini minum susu. Mengarah kemana, Bu? Tadi, Bu? Bakteri sih, lebih ke bakteri. Ada jenis bakteri yang memang punya gejala sakit tenggorokan. Jadi sakit tenggorokannya itu cenderung karena akibat dari muntahnya dia itu loh. Gitu. Belum nemu aku, Bu, kerja. Yang di Banten itu ya, Bu, atau di mana? Di Jawa Barat. Saya lupa. Udah setahun yang lalu sih. Kalau ruamnya itu karena dehidrasinya atau gimana, Bu? Ruamnya itu bukan karena memang efek itu. Toksin. Efek toksin. Jadi ini gejalanya sih cenderungnya dari bakteri ya. Oke, let's say kita sebut aja bakteri ya. Ya, Bu. Ya, bakteri. Ini kan studi kasus. Jadi kalau misalnya yang kamu temukan ketika investigasi itu gejalanya sangat umum, maka boleh kita buat ini kan baru sementara, artinya kan belum terkonfirmasi uji laboratorium ya. Jadi diagnosis sementara ini bisa sekali berubah sewaktu-waktu ketika sudah diketahui agentnya apa gitu. Ya, keracunan makanan oleh bakteri. Nah, kemudian itu diagnosis sementara. Sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah buatlah klasifikasi definisi kasus yang probable sama possible. Kalau dari kasus konfirmasinya, dari kasus demam berdarah, ditemukan adanya virus dengue pada pemeriksaan darah seseorang yang menderita demam tinggi di wilayah X pada 5-7 Oktober 2020. Terus yang probable-nya, satu-satu apa langsung, Bu? Langsung. Probable-nya terjadi ruam merah pada wajah, leher, juga dada pada seseorang setelah demam 3-5 hari di wilayah X pada 5-7 Oktober 2020. Kasus possible-nya menderita sakit kepala berat di wilayah X pada 5-7 Oktober. Oke, ada yang mau berkomentar dari jawabannya WOD? Kalau untuk kasus konfirmnya, Bu, satu-satu. kalau kasus konfirmnya itu, saya Desi, Bu. Kalau kasus konfirmnya itu pakai pemeriksaannya dengan hasil laboratorium pada pemeriksaan tes antibodi IgG IgM dengue di hasil positif.
Kemudian dan hasil trombosit yang cenderung rendah di bawah 150, hematokritnya meningkat. Hematokrit meningkat, itu kan identifikasi konfirmasi hasil laboratorium ya. Nah, saat kita membuat definisi konfirmasi, ada komponen apa saja yang harus masuk di sana dalam definisi kasus? Orang, tempat, waktu, kemudian agent berdasarkan hasil laboratorium, dan gejala spesifik. Jangan lupa, gejala spesifik, gejala klinis spesifiknya harus disebutkan di dalam definisi kasus. Ya. Nah, gejala di sini yang ya gimana ya Vini? Kalau Vini kayak gini, Bu. Bu, kalau ini kasus konfir atau pastinya itu uji lab darah atau serum, terus kasus probable-nya itu 5-7 hari, terus kasus possible-nya itu dimulai oleh panas tinggi 2-7 hari, nafsu makan berkurang, mual, muntah, sakit kepala, nyeri ulu hati, petakya, mimisan. Jadi lebih ke definisinya, Bu. Nah, apa sih yang membedakan antara possible, probable, sama confirm? Kalau kita balik aja, misalnya dari possible dulu ya. Dari possible, kalau melihat dari materi yang minggu lalu saya jelaskan, saat kita membuat definisi kasus possible, itu include atau memasukkan faktor orang, ya, menyerang siapa dia, orang dewasa atau anak-anak, dewasa dan anak-anak atau apa, kemudian waktunya, periode kapan, lalu tempatnya di mana, di wilayah mana misalnya, dan gejalanya cenderung gejala apa? Umum, Bu. Iya, gejala umum ya, tanpa ada keterangan di situ konfirmasi hasil laboratorium dulu ya. Gejala umum dulu. Jadi tidak boleh hanya menyebutkan gejala saja. Jadi kasus probable adalah kasus possible adalah seorang yang apa gejalanya dulu, menderita apa? Atau yang memiliki gejala demam tinggi, kemudian apalagi gejala umumnya? Pusing, Malaysia nggak? Lemah nggak ya Malaysia ya? Kurang nafsu makan, ya. Kurang nafsu makan, kemudian, nah kalau yang menjadi gejala khususnya DBD apa sih? Ruam-ruam ya? Ruam merah di kulit ya? Ruam merah bintik. Ruam merah di kulit, kemudian apa lagi? Demamnya seperti pelana kuda. Ya, demam pelana kuda itu seperti apa? Di hari ketiga dia reda, tapi terus setelah itu dia naik lagi. Nah, itu yang perlu dijelaskan dalam kasus probable, gitu, ya. Kemudian di wilayah X pada periode misalnya, ingat ketika kamu melihat bahwa kasus di sini adalah kasus DBD, maka membuat prediksi rentang waktu itu jangan ngasal juga. Ini kalau yang WOD kan 3 hari ya. Kira-kira memungkinkan nggak KLB DBD cuma 3 hari? Enggak ya. Nah, boleh misalnya DBD itu kan cenderung inkubasi riwayat alamiahnya kan panjang. Maka kita boleh membuat periodenya agak lama. Misalnya dalam 1 bulan. Bulan apa? Dalam bulan Januari tahun 2020 misalnya gitu ya. Jadi jangan jangan sembarangan ketika kita membuat definisi kasus gitu. Lihat dulu bagaimana kalau DBD periode dengan 14 hari. 14 hari cukup 14 misalnya. Hari. Bisa misalnya 2 minggu ya. 2 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 misalnya boleh. Tapi nggak mungkin 3 hari, itu maksud saya ya. Kalau 3 hari misalnya diare akibat rotavirus itu bisa 3 hari ya kan, karena letupannya cepat, dia sifatnya akut penyakitnya seperti itu. Bu, berarti ini kalau di kasus possible ini udah benar kalau kita memasukkan gejala umumnya itu cuma 1 aja atau lebih dari 1, Bu? Lebih dari 1, tapi yang umum. Oh, berarti semuanya dimasukin, Bu? Iya, karena kalau cuma nyebut 1, kamu cuma nyebut sakit kepala aja, itu bisa satu wilayah kamu jadikan kasus probable gitu. Karena orang yang telat makan pun dia bisa sakit kepala kan?
pusing belum makan bisa kan keliangan gitu. Itu kan terlalu umum. Itu maksud saya definisi gejala umum itu yang ketika kita mencari kasus dengan gejala tersebut masih bisa kita kumpulkan ternyata kasus-kasus itu sakitnya akibat lain gitu. Tapi jangan terlalu umum juga, karena kalau terlalu umum nanti kita menjaringnya terlalu banyak. Jadi istilahnya kayak kenapa sih kita bikin kasus definisi kasus bertingkat ini? Karena gunanya untuk screening ya atau menjaring penderita yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya possible, istilahnya jaringannya itu pakai kalau kita mau mancing ikan atau menyaring ikan, jalanya itu rajutan jalanya dia agak lebar gitu. Jadi ikan-ikan besarnya ketangkep. Jadi banyak yang ketangkep gitu. Nah, kalau untuk kasus yang confirm, artinya semakin kecil jalanya, gitu ya. Ya, Bu. Semakin kecil jalanya. Nah, Bu, berarti gini, di setiap kasus possible, probable atau confirm itu kita tetap mencantumkan gejala, cuma tingkatannya itu semakin spesifik ya. Kalau possible semakin kan yang spesifik. Umum tapi nggak umum-umum banget. Kalau probable, beberapa kasus gejala umumnya dibawa plus ditambahin sama gejala yang spesifiknya. Terus untuk kasus confirm, gejala spesifik ditambah dengan hasil laboratorium. Betul, gejala spesifik ditambah hasil laboratorium. Oke, siap, gitu. Bu. Oke. Terus untuk penentuan waktunya itu kita lihat juga kasusnya tuh apa. Kalau misalnya DBD nggak mungkin 3 hari. Kalau keracunan mungkin aja sehari terjadi. Iya, betul. Jadi lihat dari riwayat alamiah penyakitnya ya. Kalau dia jenisnya penyakit akut, maka kita menentukan periodenya boleh beberapa hari ya. Kalau misalnya dia penyakitnya cenderung laten atau kronis, maka kita harus memberikan rentang waktu yang agak panjang. Kenapa? Karena kalau rentang waktu singkat, khawatir untuk kasus-kasus yang terjadi di luar tanggal itu, maka tidak dapat kita tangkap kasusnya. Gitu ya. Kalau untuk itunya Bu, orangnya kan kalau keracunan dengan adanya satu orang keracunan aja bisa dibilang KLB kan. Tapi untuk beberapa penyakit kayak misalnya DBD untuk di Indonesia walaupun banyak dia bisa aja bukan KLB karena memang udah punya istilah kayak penyakit langganan. Nah, kalau untuk definisi kasus ini berapa jumlah orangnya itu juga harus diperhatikan nggak Bu? Nah, untuk definisi kasus di jumlah itu tidak ya, di jumlah tidak dituliskan atau dinyatakan di dalam definisi kasus karena sebenarnya ini kan tahapan kita kembali ke runutan investigasi ya. Kita membuat definisi kasus ketika kita sudah memastikan bahwa memang kejadian itu adalah KLB. Jadi kan urutannya gitu, di awal kan kita pastiin dulu ini beneran wabah atau enggak gitu ya. Jadi DBD itu memang di sebagian besar wilayah kan dia sudah menjadi penyakit yang lazim terjadi setiap tahun. Tapi kalau misalnya kita temukan di wilayah yang biasanya tidak ada DBD atau misalnya DBD-nya hanya 1212 tapi kemudian muncul dalam letusan kasus yang cukup banyak dalam waktu yang singkat, itu bisa kita definisikan sebagai KLB di wilayah tersebut gitu. Jadi kita sudah tidak lagi dimasalahkan dengan ini beneran KLB atau tidak, karena kita sudah pastikan dulu itu KLB, baru setelah itu kita buat definisi kasusnya. Gitu, ya. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nih, kalau hepatitis A gimana? Coba saya pengen tanya, ini yang lain kameranya kok nggak aktif? Oke, Intan lagi bekerja, Intan? Tempat kerja, Bu. Oh, masuk ya hari Sabtu ya? Iya, Bu, nge-shift. Oke. Intan, kalau Intan jawaban untuk yang hepatitis A gimana? Kasus bagian possible-nya, kalau aku di possible-nya itu hepatitis A kemarin dia kayak cepet kelelahan sih, Bu, kelelahan. Terus di possible-nya dia mata
sama kukunya sudah berwarna kuning. Di confirmnya dia ada pemeriksaan seperti rapid IgG, IgM-nya dia reaktif atau TPT-nya dia itu meningkat, Bu. Di atas nilai normalnya. Nah, saat menyebutkan definisi kasus itu harus lengkap ya, 3 faktor orang, tempat, waktu, gejala. Oh iya. Nah, ya 4 itu ya gejala klinis. Terus ketika di kasus probable baru disebutkan gejala klinisnya secara spesifik itu apa, tapi tetap faktor orang, tempat, waktunya selalu disebutkan gitu. Jadi ketika menyebutkan definisi kasus seperti itu dan confirm, baru ditambahkan hasil laboratorium. Ini WOD kok wanita ya? Memang hepatitis A hanya menyerang wanita. Kenapa, Bu? Definisi kamu kenapa wanita? Seseorang harusnya, Bu. Belum. Seseorang. Berarti di kasus yang sudah terkonfirm itu nggak perlu disebutkan misalkan ditemukan 100 kasus atau berapa ratus kasus itu nggak perlu ya, Bu? Enggak. Definisi kasus itu adalah pedoman kita untuk menentukan ketika kita ketemu pasien dia termasuk yang mana gitu ya. Jadi ini kan definisi, jadi bukan buat dilaporkan sekian kasus, bukan. Jadi ini untuk mempermudah kita mengkategorikan si pasien masuk jenis kasus yang mana. Apakah possible, apakah probable, apakah confirm. Oh Bu, berarti nanti kalau di kasus confirm hepatitis A ini, jadi si gejala khasnya itu disebutkan di suatu wilayah itu, kemudian ditambahkan pemeriksaan labnya gitu ya Bu? Dikonfirm. Ya, kalau di possible gejala umum, sakit perut pada bagian kanan atas ya. Biasanya ya sakit perutnya ya, bagian kanan atas, kemudian mual, ya kelelahan, Malaysia, ada demam nggak sih? Tot serta sendinya ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Sakit sendi ya, sakit persendian misalnya, boleh kita nyebut 3 atau 4 gejala umum di sana. Jadi tidak terlalu umum juga gitu. Jangan 1 ya, 3 sampai 4 gejala boleh. Kemudian mual. Nah, muntah, semua pasien ini muntah nggak ya? Pasien hepatitis A? Tidak. Ya, jadi jangan. Jadi umum itu yang mayoritas dirasakan oleh pasien hepatitis A. Mual ya. Nah, di minggu awal sampai dengan minggu kedua bulan September di wilayah X. Oke. Kemudian seorang yang, nah ini, di bagian kasus probable, gejala umumnya jangan dibuang. Tetap disebutkan, lalu ditambahkan gejala spesifik. Ya, gejala umumnya sakit berbagian atas, bagian kanan atas, kelelahan, demam, dan mual, disertai kekuningan ya, jaundice ya, kekuningan pada bola mata dan kulit misalnya. Kekuningan pada bola mata dan kulit. Urin gelap itu masuk laboratorium nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, maka itu masuk ke gejala khusus. Boleh dikatakan urin gelap. Karena si pasien itu pasti aware ketika dia buang air dan urinnya berwarna lebih gelap daripada biasanya. Kemudian yang confirm adalah ditemukan adanya virus hepatitis A. Emang iya? Kalau uji laboratorium hepatitis A, ketemu virusnya apa enggak sih? Pemeriksaan SGOT deh, Bu. SGOT, SGPT ya, yang lebih lazim ya? Iya. Sama IgM-nya juga. Anti HAV. Dia enggak mendeteksi virusnya kan? Iya, enggak, Bu. Pemeriksaan labnya aja. Ya, pemeriksaan labnya aja. Jadi, nah, konfirmasinya di belakang ya teman-teman. Jadi ditemukan pasien dengan gejala urutannya ya, dengan gejala umum ya, sakit perut bagian atas, kanan atas, kelelahan, demam, mual, disertai kuning pada kulit dan sklera mata, urin gelap, pucat, dan ditemukan
IgG ya, IgG dan IgM, lalu S2OT, SGTT ya. Tinggi, standarnya berapa tuh? Iya, Di atas berapa? 3 kali Tuh. lipat. Biasanya 3 kali lipat nilai normal, Bu. Nah, 3 kali lipat nilai normal. Gitu, di wilayah X di minggu awal sampai dengan minggu kedua bulan September. Nah, hepatitis A ini yang seperti kita kemarin bahas, dia inkubasinya adalah rata-rata 28 hari. Maka 28 mungkin hari. Untuk hepatitis A, kita bisa bikin definisi kasusnya selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Gitu. Jadi kalau 2 minggu saja kurang cukup. Dia lihat dari inkubasi rata-ratanya juga. Misalnya selama bulan September tahun 2020. Gitu ya teman-teman. Jadi bikin definisi kasus sih susah-susah gampang ya. Harus detail dan kita harus jeli mana yang menjadi gejala umum, mana yang menjadi gejala spesifiknya. Oke. Ada lagi nggak definisi kasus penyakit yang lain? Nomor 5 apa? Slide kelima apa tuh, Ode? Keracunan makanan oleh Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Nah, kalau Clostridium botulinum dia gejala umumnya apa? Gejala umumnya itu mual, muntah, perut, tenggorokan, mual, lemas ya, lemas. Kram perut, ya itu masuk ya. Kram perut. Nah, mulut kering. Nah, kemudian menjadi gejala spesifiknya apa? Gejala spesifik kesulitan bernafas ya. Keluhan neurologi, Bu. Ya, sistem saraf. Ya, gangguan penglihatan misalnya ya, otot wajah lemas, pandangan kabur. Nah, itu menjadi gejala gejala spesifiknya untuk kasus probable. Kemudian untuk mengkonfirmasi bahwa si pasien terinfeksi Clostridium botulinum berdasarkan apa? Pemeriksaan apa? Kultur tinja atau darah? Kultur tinja, Bu. Kalau kultur tinja, diare masuk gejala umumnya nggak? Clostridium botulinum menyebabkan diare nggak? Diare juga, Bu. Ya, Bu. Diare berair sampai berdarah. Diare berair sampai berdarah. Maka mudah ya, mau ngambil kultur tinjanya mudah ya. Pemeriksaan lazimnya berdasarkan apa tuh? Sampel darah atau kultur tinja atau keduanya? Kalau yang saya baca, Bu, ada yang keduanya juga, cuman yang kedua yang lewat darah itu masih jarang dilakukan, Bu. Kebanyakan masih dari kultur tinjanya. Dari kultur tinjanya. Oke, dari kultur tinja didapatkan ditemukan toksin botulisme biasanya. Ditemukan toksin botulisme. Nah, toksin botulisme bukan di darah ya kalau toksinnya? Ini dalam urin, Bu. Kalau dalam aku urin. kemarin cari, iya. Di urin juga bisa. Iya, di sini ada urin. Urin juga bisa. Nah, itu dipastikan lagi ya, kira-kira pemeriksaan laboratorium yang lazim dilakukan itu melalui pemeriksaan apa? Apakah darah, sampel darah, atau sampel urin, atau fesesnya. Gitu. Nah, jangan lupa gejala spesifiknya tetap dimasukkan di dalam definisi kasus confirm. Nah, periodenya boleh nih 3 hari nggak apa-apa karena dia termasuk gejala yang akut. Ya. Jarang ya di kita ada keracunan botulinum ya. Iya, Bu. Bu, itu kalau identifikasi laboratoriumnya yang ditemukannya si bakterinya itu atau toksinnya tergantung sama dia metode konfirmasinya apa yang dipakai kan ya, Bu? Betul. Tapi kan botulinum ini dia jenisnya mirip kayak bakteri yang difteri ya, penyebab difteri. Dia ngeluarin toksin. Ya, jadi yang paling mudah itu sebenarnya ngedeteksi toksinnya itu di dalam tubuh kita. Dan biasanya ada di darah atau tadi betul di urin gitu. Kalau mau ngelihat kultur bakterinya ya dari
Dari feses, ya dari tinjanya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. Nah, line listingnya coba langsung di slide 7, silahkan. Di sini ada 6 pasien, ya. Yang ini kurang ngerti, Bu. Kenapa tidak diindonesiakan? Bu, yang ini kurang ngerti, Bu. Kurang artinya gimana, Vin? Karena bahasa Inggris, Bu. Karena bahasa Inggris. Kan bisa cari di Google Translate. Oke, 1, 2, 3, sampai 6 itu urutan kasus pertama sampai kasus ke-6. Inisial itu apa? Namanya, Bu. Nama, kemudian tanggal dilaporkan, tanggal onset, diagnosis, gejala, tanda dan gejala, MDDX apa ya MDDX? MDDX apa? Apa, Bu? Diagnosa ya, Bu? Diagnosis. Diagnosanya, Bu. Diagnosanya. Kemudian Ini nih MDDX-nya. Mana ya diagnosis? Lanjut dulu. Kemudian laboratoriumnya, Bu. bedanya apa sama yang di atas? Di atas yang mana, Bu? Yang tabel aslinya, coba lihat yang slide 6. Iya, Bu. Di slideshow aja. Nah, di sini ada disease, kemudian age, sex, phone, lab confirm, ada race ya. Kemudian ada hospital alerted, ada hospital name. Nah, ini coba di next OOD. Ada phone. Nah, ini faktor orangnya belum lengkap. Ya. Faktor orangnya belum lengkap. Yang mana, Bu? Nih, di bagian slide tadi, PowerPoint saya nggak bisa dibuka sebentar ya. Kenapa ya nih? Jadi, ketika kita membuat definisi kasus, itu ketika kita membuat line listing, itu variabelnya harus disesuaikan sama sumber. Coba lihat di atas. Nah, sumber orang itu kan ada nama, ada usia, ada ras, ada jenis kelamin ya. Terus ada kota. Alamat. Ya, alamat. Alamat mungkin bisa dihilangkan. Misalnya kota aja city state gitu, sama county. County. City state. Ya, sama county. Kalau county itu kalau di kita kayak apa ya? Kayak provinsi bukan ya? Kan kalau provinsi ya? Negara. Bukan. Kan kalau Amerika tuh dia federal ya. Negara federal, negara bagian. Halo, Bu. Ya. Ada lagi yang mau menyajikan ininya, apa namanya, hasil line listingnya? Bu, cuma kalau aku kan karena memang di rekam medisnya pasien itu kan nggak ditulisin gejalanya ya, Bu. Jadi aku kosongin, Bu. Iya, jadi harus sesuai dengan diagnosis itu nggak ada, Bu, yang di itunya, nah yang nggak ngertinya tuh yang diagnostik ininya, Bu. Jadi ikutin yang dari mana? Ikutin aja sama yang ada di bagian laporan rekam medisnya dia di atas itu, yang di slide atas ya. Ini kenapa PowerPoint saya nggak bisa dibuka sebentar ya? Bu, berarti kalau misalkan kayak di sini kan nggak ada diagnosisnya. Berarti di sini nggak usah kita masukin lagi tanda dan gejalanya ya, Bu? Iya, nggak usah. Jadi line listing itu merupakan terjemahan dari laporan rekam medis, tapi dibuat dalam tabel supaya dia bisa mudah dibaca oleh
orang yang non kesehatan gitu ya, dibuat laporannya secara sederhana. Gimana ya? Sebentar. Saya pikir poin-poinnya udah pasti Bu, jadi kalau nggak ada ini Enggak, ya nggak boleh ngarang. Bikin line listing tuh nggak boleh ngarang. Jadi harus sesuai dengan ini, sesuai dengan apa iya yang Bu, tertera. yang kemarin ini bingung yang diagnostiknya kan nggak ada, sedangkan di contohnya kan ada. Jadi, nah bingung. Terus saya lagi nyari. Ini saya stop share ya Bu? Iya, ada yang mau share slide terakhirnya? Bikin line listing? Boleh Bu. Silakan. Aku boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Bentar ya Bu. Kemana ya ini? Aku jadi lupa. Zoom kemana sih? Oh, share screen. Share screen. Bentar Bu. Ini Bu. Oke. Inisial, date of report, date of onset. Ini sama nih sama yang tadi WOD. Ya sama. Cuma aku nggak pakein apa gejalanya. Gejalanya nggak ada ya. Oke. Lab serologi, muscle biopsi, eosinofil. Eosinofil kayaknya masuknya masih laboratorium juga ya. Age, sex. Nah, teman-teman ketika kita bikin line listing itu dikelompokkan mana yang dia variabel orang, mana dia variabel tempat, variabel waktu, gejala klinis, sama konfirmasi laboratorium. Itu. Jadi biasanya kalau konfirmasi laboratorium tuh dia posisinya ada di sebelah kanan paling akhir ya. Yang di kiri tuh biasanya inisial, lalu umur, kemudian jenis kelamin dulu, ya. Setelah itu kalau ada ras dimasukin, tadi kan ada ya. Ini karena pelaporannya. Kalau ras di awal berarti ya Bu? Iya di awal, karena dia masuk variabel orang, ya. Karena dia masuk variabel orang. Nah, kemudian ada alamat, itu perlu ya, tempat, variabel tempat, dan variabel waktu, tanggal diagnosis, tanggal laporan, ya, date of onset, di situ ada waktu, nanti baru gejala. Kalau misalnya gejalanya tidak dinyatakan di dalam tabel tadi, tabel laporan rekam medisnya, maka tidak perlu kita tuliskan di sini, ini dikosongkan, nggak apa-apa. Nanti di endingnya, di bagian kolom paling sebelah kanan di tabel, baru itu adalah hasil laboratoriumnya. Begitu urutannya ya, orang tempat waktunya. Kayaknya saya perlu menjelaskan ulang tentang definisi orang tempat dan waktu, tapi ini pertama kita akan bikin kurva epidemi dulu ya. Saya minta izin buat merestart laptop karena office saya nggak bisa dibuka nih. Dia minta diupdate. Jadi saya keluar dulu, ya saya keluar dulu sebentar. Kemudian cuman masalahnya kayaknya nanti akan terjadi dalam converting rekamannya deh. Rekaman Zoom kita ini nih. Kalau saya keluar, kenapa bermasalah ya? PowerPoint saya kemarin bisa. Selalu gagal ketika saya ketika saya update nggak bisa dia. Tolong di PPT saya sambil nunggu ya, di PPT saya yang kemarin saya kirim, di pertemuan 5 dan 6, ada tugas di akhir yang membuat kurva epidemi. Di situ ada urutan sekian pasien, coba, yang teridentifikasi KLB hepatitis A, kalau nggak salah. Ada kasus nomor 2 sampai kasus nomor 76. Ya, betul nggak? Coba cek deh di PPT saya.
Nah, itu coba teman-teman pindahkan dulu ke Excel karena kita akan bikin kurva epideminya dalam Excel. Dipindahkan itu samain. Jadi di Excel tulisnya nomor kasus, umur, ada age, ada sex, ada date, ada date of onset, ada empat kategori itu. Tolong dipindahkan ke Excel, nanti kita akan buat kurva epideminya di dalam Excel. Ketemu nggak? Yang ada case, ada age, ada sex, ada date. Yang manjang ke bawah itu ya, Bu? Betul. Itu kan ada dua, dibagi dua ya. Ada sisi kanan, sisi kiri itu sebenarnya lanjutan ya. Jadi kalau kamu lihat ada kasus nomor 2, 3, 6, 7 sampai ke bawah 40. Di kanan atasnya 41 itu lanjutan ya teman-teman. Jadi boleh diturunin ke bawah. Slide yang mana, Bu? Maaf. Paling Yang terakhir. paling terakhir Kak Galuh. Pertemuan terakhir kemarin. Slide Oh paling iya iya. bawah. Nah itu tolong di input ke Excel nanti supaya saat kita bikin kurva epideminya lebih mudah. Kalian udah bisa langsung praktek di Excel. Oh, berarti diketik di Excel dulu satu-satu ya, Bu? Iya, diketik di Excel dulu satu-satu. Saya izin keluar dulu ya. Iya, Bu. Izin keluar dulu, ini mau benerin PowerPoint-nya dulu sebentar.